Seorang gadis miskin yang hidup sederhana, bekerja di warung, tidur di kamar kos sempit, dan sering dihina orang sekitar. Tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya adalah pewaris sah kekayaan triliunan rupiah. Cintanya diuji ketika calon ibu mertuanya menolak, menghina, bahkan mengusirnya, hanya karena kemiskinan. Sampai akhirnya, semua orang terkejut saat kebenaran terungkap. Gadis yang mereka hina, ternyata seorang miliarder yang menyamar. Inilah kisah cinta, air mata, dan ujian hati, yang akan mengguncang hidup mereka. Gang sempit itu selalu ramai setiap sore. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, pedagang gorengan berteriak menawarkan dagangannya, dan ibu-ibu duduk di bangku bambu sambil bergosip. Di antara keramaian itu, berjalanlah seorang gadis muda dengan wajah manis namun sederhana. Kaos lusuh melekat di tubuhnya, celana panjangnya penuh tambalan, dan sandal tipisnya seolah tinggal menunggu waktu putus. Gadis itu dikenal dengan nama Rara, seorang anak kos yang tinggal sendirian di bilik sempit berukuran 3 kali 3 meter. Tidak ada yang istimewa darinya, setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang di kampung itu. Namun kenyataannya, Rara hanyalah sebuah samaran. Nama asli gadis itu adalah Adeline Putri Wijaya, cucu tunggal dari pemilik Wijaya Group, sebuah kerajaan bisnis yang menguasai sektor properti, perbankan, hingga energi. Adeline adalah pewaris sah kekayaan triliunan rupiah, terbiasa hidup di istana mewah, dengan jet pribadi, pelayan pribadi, dan segala kemewahan yang hanya bisa dibayangkan orang biasa. Tapi hari ini, ia justru tidur di kamar kos pengap dengan kasur tipis, kipas angin berdecit, dan jendela yang langsung menghadap got. Malam itu, setelah membersihkan diri, Adeline menatap wajahnya di cermin retak. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Rambut yang biasanya ditata rapi kini hanya dikepang sederhana, wajahnya polos tanpa make-up, dan pakaiannya hanya sisa dari belanja murah di pasar Loa. Ia menggenggam kalung kecil berbentuk hati yang tergantung di lehernya. Kalung itu adalah hadiah dari seseorang yang sangat ia cintai, Bima. Bima, bisiknya lirih, aku melakukan semua ini demi kita. Aku ingin tahu apakah ibumu benar-benar bisa menerima aku, atau hanya akan melihat harta. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu langkah yang ia ambil sangat berisiko. Menyamar jadi gadis miskin untuk menguji calon mertua adalah keputusan yang gila. Tapi hatinya berkata, hanya dengan cara ini ia bisa tahu kebenarannya. Keesokan paginya, Adeline, atau Rara, berangkat bekerja. Sejak beberapa hari lalu, ia bekerja paruh waktu di warung makan milik Bu Sumarni, seorang janda paruh baya yang terkenal galak. Rara, cepat, meja 3 sudah nunggu dari tadi, teriak Bu Sumarni dari balik dapur. Baik, Bu, jawab Rara sambil berlari kecil mengantar pesanan. Tangannya belepotan kuah, bajunya kena noda minyak, dan keringat bercucuran. Tapi ia tidak mengeluh. Justru disinilah ia merasa benar-benar hidup sebagai orang biasa. Saat ia kembali ke dapur, pintu warung berderit. Seorang pria masuk dengan langkah tegap. Rambutnya rapi, kemejanya sederhana tapi bersih, dan wajahnya memancarkan ketulusan. Rara tertegun. Itu adalah Bima, pria yang selama ini ia cintai. Bima, gumamnya hampir tidak terdengar. Bima tersenyum hangat. Hei, Rara. Aku kebetulan lewat. Ternyata kamu kerja di sini ya? Rara cepat-cepat menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Iya, cuma kerja part-time, bantu-bantu aja. Bima menatapnya dengan kagum. Aku suka orang yang gak gengsi. Kamu hebat. Saat itu, hati Rara bergetar. Ia tahu, Bima tulus mencintai orang apa adanya. Namun, masalah terbesar bukan Bima, melainkan ibunya, Bu Ratna, yang terkenal materialistis dan penuh ambisi. Dan seolah takdir ingin menguji lebih cepat, tak lama kemudian Bu Ratna datang menyusul Bima. Perempuan itu mengenakan kebaya modern, dandanan menor, dan perhiasan mencolok. Begitu melihat Rara, tatapan matanya langsung berubah sinis. Bima, ini siapa? Tanyanya dengan nada dingin. Bima tersenyum. Ini Rara, Bu. Temanku. Bu Ratna menyipitkan mata, menatap Rara dari atas sampai bawah. Teman? Bima, kamu itu arsitek lulusan universitas bagus.
Masa ia temenan sama anak warung begini? Ucapan itu menusuk hati Rara. Tapi ia hanya menunduk, berusaha menahan air mata. Sejak pertemuan itu, sikap Bu Ratna semakin keras. Ia terang-terangan menentang kedekatan Bima dengan Rara. Suatu malam di rumah mereka, Bu Ratna menegur anaknya dengan nada tinggi. Bima, kamu itu laki-laki. Masa depanmu cerah. Jangan rusak semuanya cuma gara-gara cewek kere yang gak jelas asal-usulnya. Bu, jangan begitu. Rara itu baik. Dia pekerja keras, dia tulus, jawab Bima mencoba menenangkan. Tulus nggak bisa bikin dapur ngebul. Aku maunya kamu nikah sama wanita yang bisa bantu kita, bukan yang malah jadi beban, bentak Bu Ratna. Bima terdiam, wajahnya penuh luka. Ia mencintai Rara, tapi bagaimana bisa melawan ibunya sendiri? Sementara itu, Rara di kamar kosnya menangis diam-diam. Ia mendengar sendiri kabar dari tetangga tentang omongan Bu Ratna. Tapi justru itu yang ia cari, kebenaran. Penyamaran Adeline semakin sulit dipertahankan. Suatu hari, ketika ia sedang mengangkat karung beras di warung, seorang sopir tua keluarga Wijaya, Pak Hadi, tak sengaja melihatnya. Nona Adeline? Astaga, apa yang Anda lakukan di sini? Bisiknya panik. Pak Hadi, tolong jangan panggil aku begitu. Di sini aku bukan Adeline, aku Rara. Jangan sampai ada yang tahu, pinta Adeline dengan mata memohon. Pak Hadi terdiam, bingung. Tapi akhirnya ia mengangguk. Baik, Nona, maksudku Rara. Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Namun sejak saat itu, Adeline harus lebih hati-hati. Ia tahu, jika identitasnya terbongkar sebelum waktunya, semua rencananya akan berantakan. Hari itu, Rara memberanikan diri datang ke rumah Bima untuk mengantarkan bekal makan siang. Namun begitu sampai, Bu Ratna langsung menyambutnya dengan wajah masam. Kamu lagi? Seru Bu Ratna. Kamu pikir kamu cocok sama anakku? Jangan mimpi. Aku nggak rela anakku jatuh ke pelukan orang miskin kayak kamu. Bu, saya hanya ingin. Diam. Pergi dari sini. Jangan pernah injakan kaki ke rumahku lagi, bentak Bu Ratna sambil menggebrak meja. Air mata Rara jatuh. Tapi ia tidak membela diri. Ia hanya menunduk, lalu melangkah pergi dengan hati hancur. Di belakangnya, Bima berlari mengejar. Rara, jangan dengarkan ibu. Aku mencintaimu. Rara tersenyum getir. Aku tahu, Bima. Tapi mungkin, aku memang tidak pantas untukmu. Lalu ia pergi, meninggalkan Bima yang hanya bisa menatap dengan hati remuk. Beberapa minggu kemudian, sebuah undangan makan malam datang dari Bima. Ia ingin mengenalkan Rara secara resmi kepada keluarganya. Meski berat hati, Rara datang. Restoran tempat pertemuan itu ternyata mewah. Bu Ratna datang dengan penuh percaya diri, yakin bahwa anaknya akan memilih gadis kaya raya sebagai pasangan. Namun saat pintu restoran terbuka, semua orang terdiam. Rara masuk, kali ini bukan sebagai gadis miskin, melainkan sebagai Adeline Putri Wijaya. Ia mengenakan gaun elegan, rambutnya ditata rapi, dan perhiasannya berkilau. Perkenalkan, katanya tenang, nama saya sebenarnya adalah Adeline Putri Wijaya. Saya cucu tunggal dari keluarga Wijaya. Bu Ratna hampir jatuh pingsan. Matanya melotot, wajahnya pucat. Adeline? Kamu yang, cucu konglomerat itu? Adeline menatapnya lurus. Ya. Dan selama ini, saya menyamar jadi gadis miskin, hanya untuk menguji hati ibu. Suasana meja makan mendadak hening. Bu Ratna gemetar, air matanya nyaris jatuh. Ia teringat semua kata-kata kasarnya, semua hinaan yang ia lontarkan pada Rara. Adeline, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Kalau dari awal kamu bilang siapa dirimu. Adeline memotong dengan suara dingin. Itu justru masalahnya, Bu. Saya ingin tahu apakah ibu bisa menerima saya tanpa melihat harta. Sayangnya, ibu membuktikan sebaliknya. Bu Ratna tertunduk, tak bisa berkata-kata. Bima memegang tangan Adeline erat. Rara atau Adeline, aku mencintaimu apa adanya. Aku ingin kita tetap bersama, meskipun jalannya sulit. Adeline menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu cintanya tulus. Tapi ia juga sadar,
perjalanan ini belum selesai. Ia harus menunggu apakah Bu Ratna benar-benar bisa berubah. Waktu berjalan. Hubungan mereka tetap penuh tantangan, tapi perlahan Bu Ratna belajar. Ia menyadari bahwa harta bukan segalanya, dan menantu sejati diukur dari ketulusan hati, bukan isi dompet. Adeline membuktikan bahwa kaya atau miskin hanyalah peran. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana cinta bisa menguji hati manusia yang sesungguhnya.